Di tepian laut yang sederhana, seorang gadis menjalani hidup tanpa banyak tuntutan. Ia mengenal dunia dari ombak, angin, dan kerja keras. Namun dunia yang ia kenal itu segera direnggut oleh keputusan yang tidak pernah ia buat sendiri. Malam itu terasa berbeda. Di balik keputusan yang telah ditetapkan, ada kegelisahan yang tidak terlihat. Sebelum menyampaikan kabar kepada anak mereka, orang tua gadis pantai terlebih dahulu bergulat dengan perasaan mereka sendiri. Pak, apa kita benar-benar harus menyampaikan kabar ini kepada anak kita? Iya, Mak. Keputusan itu sudah ditetapkan. Aku takut dia tidak menerimanya. Dia masih muda dan belum mengenal Bendoro. Aku juga khawatir, tapi kita berharap semoga hidupnya akan lebih baik. Bagaimana kalau dia sedih? Pasti sedih, tapi kita harus menjelaskannya sebaik mungkin. Aku tidak tega melihatnya pergi meninggalkan kampung ini. Aku pun begitu, tapi kita harus kuat demi dirinya. Semoga dia bisa memahami keputusan ini. Iya, semoga Tuhan selalu menjaganya. Malam itu keduanya tidak menemukan jawaban atas kegelisahan mereka. Yang mereka miliki hanyalah harapan bahwa kehidupan akan memperlakukan anak mereka dengan lebih baik daripada yang mereka bayangkan. Ada apa, Pak? Sudah saatnya kau mengetahui sesuatu yang penting. Mengapa Bapak terlihat begitu gelisah? Karena keputusan ini bukan perkara yang ringan. Anakku, kau akan menjadi istri seorang Bendoro dari kota. Mengapa harus aku? Karena inilah jalan yang dianggap terbaik. Bagi siapa, Mak? Bagi aku atau bagi keluarga? Sejak saat itu, suara hatinya tidak lagi menjadi pertimbangan. Malam sebelum keberangkatan menjadi saksi pergulatan batin seorang anak dan ibunya. Mak, apakah aku akan bahagia? Bahagia terkadang bukan sesuatu yang bisa dipilih, Nak. Aku takut. Ketakutanmu akan menjadi kekuatanmu nanti. Malam itu tidak ada yang benar-benar tertidur. Ini untuk kenangan, jangan sampai kau melupakan kami. Jika suatu hari kau rindu laut, ingatlah kami di sini. Aku akan membawa kalian ke dalam ingatanku. Selamanya. Tangis perpisahan menjadi suara terakhir sebelum ia meninggalkan dunia lamanya. Kemewahan itu bukan miliknya. Ia hanyalah tamu di dalam kehidupan orang lain. Mulai hari ini, kau harus belajar tata krama di rumah Bendoro. Baik, Mbak. Tunggu. Kau harus berjalan dengan perlahan, tegakkan punggungmu dan tundukkan sedikit kepalamu. Sekarang, cobalah duduk. Bukan. Duduklah secara perlahan dan rapi, seperti ini. Bagus. Di rumah ini, sikap seseorang mencerminkan martabatnya. Ternyata banyak sekali ya yang harus kupelajari. Masih ada lagi. Saat berbicara dengan Bendoro, kau tidak boleh memotong pembicaraannya dan harus tetap menjaga sopan santun. Saya mengerti. Jangan khawatir, semuanya membutuhkan waktu untuk belajar. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Rumah Bendoro begitu berbeda dari kampung tempat gadis pantai dibesarkan. Di tempat ini, setiap langkah dan ucapan memiliki aturan. Lingkungan bangsawan tidak mudah menerima kehadiran seseorang dari luar lingkungannya. Apa benar dia yang berasal dari kampung nelayan itu? Lihat cara ia berdiri, terlalu kaku. Pakaiannya aja tidak mencerminkan kedudukannya. Dia diajarin tata krama gak sih? Sepertinya belum sepenuhnya. Kasihan juga, tapi tetap saja ia berbeda. Tidak semua perbedaan selalu bisa diterima. Aku sedang belajar, mohon beri aku waktu. Waktu aja nggak cukup kalau asal-usul itu tidak berubah. Setiap kata menjadi beban yang harus ia terima. Engkau tidak perlu banyak berbicara, yang terpenting hanyalah kepatuhan. Apakah saya boleh mengetahui peran saya di sini? Engkau hanyalah simbol, lebih dari itu, tidak perlu kau ketahui. Jawaban itu cukup membuatnya mengerti bahwa dirinya tidak sepenuhnya dianggap sebagai manusia yang setara. Hari-hari berlalu dengan aturan yang ketat. Setiap gerakan diatur, setiap kata dibatasi. Jangan menatap langsung, itu tidak sopan. Duduklah dengan benar, engkau bukan gadis kampung lagi. Aku berusaha, namun terasa sangat sulit. Ia kehilangan dirinya sedikit demi sedikit. Waktu berlalu dan ia mengandung seorang anak. Apakah anak ini akan menjadi milikku? Tidak semua di rumah ini akan menjadi milik.
Lalu, apa yang sebenarnya jadi milikku? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Saat yang paling menyakitkan pun tiba. Anakku, jangan tinggalkan aku. Tapi ini adalah keputusan Bendoro. Aku ibunya. Kamu tidak memiliki hak di rumah ini. Dalam sekejap, ia kehilangan segalanya. Kau harus kembali ke kampungmu. Tanpa anakku. Ya, Ia datang tanpa pilihan dan pergi tanpa membawa apapun. Ia kembali ke desa, namun ia bukan lagi gadis polos yang dulu. Nak, maafkan kami. Aku telah belajar, Bu, bahwa kemewahan bukan berarti kebahagiaan. Apa yang kamu lakukan sekarang? Aku akan hidup dengan caraku sendiri, dengan menjaga harga diriku. Dari pantai yang sunyi itu, lahirlah kesadaran bahwa seorang perempuan bukanlah sekadar milik kekuasaan, melainkan manusia yang memiliki martabat.